Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan ritual pemanggilan iblis, di mana pada saat itu seorang wanita yang bernama Gloria akan dijadikan sebagai korban. Terlihat Gloria yang sedang terikat hanya bisa memohon agar ia dibebaskan, sementara para pengikut sekte tersebut terus menjalankan ritualnya. Hingga tiba-tiba mereka melakukan aksi bundir. Ternyata itu hanya mimpi buruk Gloria saja, dan film The Heretics pun baru dimulai. Kemudian scene pun dilanjutkan dengan obrolan Gloria bersama ibunya, di mana pada saat itu ibunya yang bernama Ruth mengingatkan Gloria untuk mendatangi perkumpulan orang-orang bermasalah seperti biasanya. Karena selama ini Ruth berusaha mengobati Gloria yang sering mengalami mimpi buruk dengan menyuruhnya mengikuti kegiatan-kegiatan positif di luar rumah. Singkat cerita, Gloria dan seorang temannya yang bernama Joan berada di komunitas curhat, di mana pada saat itu seorang wanita sedang menceritakan dirinya yang selalu disiksa sang suami. Si ketua pun mengatakan untuk tetap sabar dan menunggu pertolongan Tuhan. Mendengar perkataan tersebut, Joan menyuruhnya untuk langsung melawan saja dan jangan menunggu pertolongan Tuhan, karena menurutnya Tuhan itu tidak ada. Karena ia anggap Tuhan juga tidak menolongnya saat Joan masih kecil dan sering dipukuli oleh ayahnya. Mendengar semua perkataan Joan, ketua perkumpulan pun mengusirnya karena dianggap aneh. Kemudian, scene beralih ke sebuah restoran. Mereka yang merupakan karyawan di sana membicarakan tentang perkumpulan curhat tadi, di mana menurut Joan, ia sudah tidak ingin lagi menjadi orang yang munafik dan merasa ia tidak perlu lagi mengikuti kegiatan dari gereja itu. Singkat waktu, siang berganti malam. Ketika berada di rumah Joan, terlihat mereka sedang rebahan santuy, dan ternyata mereka berdua adalah pasangan lesboy. Pada saat itu, Gloria merasa iba dengan luka cambuk yang ayah Joan lakukan. Tapi tiba-tiba, Joan teringat sebuah kado yang sudah ia siapkan, karena seperti yang mereka tahu, besok adalah Anif 1 tahun hubungan mereka. Tapi karena besok Joan ada urusan, ia memberikan kadonya itu lebih awal. Gloria pun terlihat senang dengan kalung dari kekasihnya itu. Ketika Gloria akan pulang, ia merasa heran dengan sebuah mobil yang pintunya terbuka. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, seseorang yang misterius telah membiusnya. Di keesokan harinya, Gloria pun tersadar bahwa dirinya sedang diculik. Apalagi saat mengetahui ia diikat dengan rantai. Kemudian ia berusaha menghubungi ibunya, tapi ternyata panggilannya itu malah tersambung ke kotak suara. Gloria pun berusaha memberi pesan kepada ibunya, akan tetapi sebelum kembali dibius, Gloria melihat sebuah tanda di tangan penculik yang ia rasa kenali. Singkat cerita, si penculik membawa Gloria ke sebuah kabin. Entah apa niatnya, ia kembali merantai Gloria. Sementara itu, Gloria yang pingsan teringat kejadian 5 tahun lalu. Gloria yang sedang berada di dalam upacara ritual tiba-tiba mendapati tali ikatannya sudah terlepas. Namun ia tidak tahu siapa yang telah melepaskannya. Ia pun kabur di tengah banyaknya jasad yang terkapar. Hingga akhirnya ketika ia tersadar, Gloria tahu bahwa si penculik itu adalah seorang pengikut sekte 5 tahun lalu. Si penculik yang bernama Thomas pun mengatakan bahwa ritual yang seperti dulu akan digelar lagi besok pagi. Tapi Thomas berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Gloria dari ritual tersebut. Lalu tiba-tiba hidung Gloria mengeluarkan darah. Thomas yang menganggap Gloria mimisan berusaha untuk menolongnya. Tapi rupanya Gloria tidak percaya dengan niat baik Thomas tersebut. Kemudian scene beralih ke Joan dulu. Ia yang tak melihat Gloria berusaha menghubungi Ruth. Ternyata ia sendiri tidak mengetahui anaknya berada di mana. Setelah panggilan selesai, Joan pun pergi ke rumah Ruth untuk memastikan. Lalu, Ruth mendengarkan pesan suara yang ia terima. Singkat cerita, Ruth pun mendatangkan polisi setelah mendapati rekaman dari Gloria.
karena ia merasa Gloria dalam bahaya. Kemudian, polisi tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang lokasi terakhir Gloria berada. Tanya jawab itu pun malah bikin Joan bete, dan ia merasa polisi tidak akan bisa menemukan Gloria. Hingga pada akhirnya, Joan akan mencarinya sendiri. Kembali ke kabin, Gloria yang tidak mengerti menanyakan alasan kelompok sekte itu menjadikannya sebagai korban. Tapi rupanya, Thomas tak mengetahui alasan sekte itu memilih Gloria. Kemudian, Thomas menceritakan bahwa pada malam itu Thomas juga berada di sana. Ketika melihat Gloria, ia pun ragu dengan ritual tersebut karena mereka mengorbankan manusia yang tak berdosa. Terlebih, ritual yang mengorbankan manusia adalah perbuatan yang salah. Sejak saat itu, Thomas pun akhirnya sadar. Saat yang lain mengorbankan diri, Thomas berpura-pura seolah ia mati karena ia tidak sudi mati sia-sia untuk sesuatu yang tidak ia percaya. Dan ketika semuanya sudah mati, ia pun kabur dan melepaskan ikatan Gloria. Oh, jadi gitu. Tak lama kemudian, Gloria terlihat kejang-kejang. Tak cuman itu, kali ini ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Thomas pun berusaha membuatnya kembali bernapas. Dan untungnya, ia bisa mengatasi kejadian aneh tersebut. Gloria semakin tidak mengerti dengan kondisi tubuhnya. Setelah darah keluar dari mulut, ia merasa kepanasan. Terlihat Thomas khawatir dengan kondisi yang ia juga tidak mengerti itu. Kembali ke Joan, saat Gloria benar-benar hilang, ia meminta bantuan kepada perkumpulannya untuk mencari keberadaan Gloria dan membagikan selebaran yang ia sudah siapkan. Tak cuma disebar, ia juga berusaha door to door untuk mencari keberadaan kekasihnya itu. Tapi Joan yang emosian terlihat kesal dengan seorang pria yang terlihat tidak peduli dengan pencariannya. Kemudian, ia mendatanginya kembali. Kali ini ia melakukannya pakai ancaman. Pria yang ketakutan itu pun jelas tak berkutik saat pisau mengancam lehernya. Akan tetapi ia tidak mengetahui keberadaan Gloria. Lalu akhirnya ia pun pergi. Singkat waktu, siang tiba-tiba menjadi malam. Gloria yang masih berada di kabin didatangi seorang pengikut sekte. Kedatangannya jelas membuat Gloria panik. Tapi ternyata itu hanya halusinasinya saja. Thomas pun menyangka gejala yang ia lihat adalah efek demam yang Gloria alami. Singkat waktu, kini malam pun benar-benar tiba. Joan yang masih menyebarkan selebaran dipanggil Ruth untuk segera ke rumahnya. Sesampainya di sana, Joan pun kaget ketika polisi memberikan pertanyaan terkait barang bukti kalung yang baru ditemukan. Lalu, polisi itu pun mengatakan bahwa ada seorang warga yang melaporkan penodongan tadi siang. Tak cuman polisi, Ruth juga mulai curiga kepada Joan. Apalagi ia tahu Joan pernah bersama Gloria malam kemarin. Kemudian polisi itu membawa Joan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Joan pun jelas marah dan tak mau dibawa ke kantor polisi. Lalu tiba-tiba, akhirnya polisi itu pun tewas. Ada apa sebenarnya dengan Joan? Lanjut dulu. Tak cuman polisi, kali ini giliran Ruth yang ia fatality. Joan pun terlihat syok seolah tidak percaya ia telah membunuh ibu dari kekasihnya sendiri. Tapi karena sudah terlanjur, Joan bergegas untuk pergi saja. Kembali ke kabin, pada saat itu Gloria ingin tahu cerita sebenarnya tentang ritual yang pernah ia jalani. Thomas pun menceritakan bahwa kejadian di malam itu untuk melakukan ritual persembahan iblis yang bernama Abaddon. Karena mereka menginginkan iblis itu menetap di bumi. Para pengikut sekte pun percaya bahwa junjungan mereka sudah berada di dalam tubuh Gloria dan tumbuh sejak 5 tahun lalu. Dan menjelang subuh nanti, mereka akan melanjutkan ritualnya dan akan menjadikan Gloria sebagai korban lagi. Namun, kini Thomas akan menggagalkan rencana mereka dan akan mempertahankan Gloria sampai pagi menjelang. Karena jika langit sudah pagi, ritual tidak akan bisa dilakukan. Ternyata menurut Thomas, bukan cuma dirinya saja yang pura-pura mati ketika ritual dulu. Ada satu orang lagi yang selamat. Tapi sebelum ia mengatakan siapa orang itu, Sin beralih dulu ke Joan. Setelah kejadian penusukan tadi, Joan menyuruh semua temannya untuk terus mencari keberadaan Gloria. Kemudian ia masuk ke sebuah ruang rahasia.
Dan ternyata Joan adalah seorang penganut iblis yang bernama Abaddon. Kemudian ia merasa bersalah karena tidak bisa menjaga calon istri iblis Abaddon. Joan pun meminta bantuan kepada iblis itu untuk mencari keberadaan Gloria. Lalu untuk menebus kesalahannya, Joan mencabuk sendiri badannya seperti yang biasa ia lakukan. Rupanya bekas luka di punggungnya itu berasal dari caranya untuk melakukan penebusan dosa, bukan bekas penyiksaan sang ayah seperti yang Joan katakan kepada Gloria. Kemudian ia menuju ke tempat perkumpulannya. Ketika berada di sana, ia bertemu dengan seseorang yang pernah melihat Gloria ketika diculik. Menurutnya, si penculik itu memiliki luka bakar di pipinya. Orang itu pun mengatakan temannya pernah melihat mobil berwarna krem melaju kencang ke arah timur. Mendengar kesaksian tersebut, Joan teringat akan seseorang dan sebuah tempat yang biasa ia kunjungi sewaktu dulu. Kemudian ia bergegas menuju ke sana bersama seorang temannya. Di sisi lain, Thomas yang masih menjaga Gloria terlihat cemas karena keadaan Gloria kini semakin aneh, apalagi dengan rasa sakit di bagian punggungnya. Kemudian Thomas berusaha melihat keadaan punggungnya itu. Thomas pun kaget saat melihat luka di punggung Gloria. Karena luka tersebut, Thomas jadi teringat tentang gambaran sosok yang bernama Abaddon. Ia pun mengira Gloria akan berubah menjadi iblis itu. Karena keadaan Gloria yang semakin mengkhawatirkan, Thomas memindahkannya ke kamar. Lalu Gloria takut dengan perubahan aneh yang ia alami di tubuhnya dan menganggap dirinya akan berubah menjadi iblis. Mendengar perkataan tersebut, Thomas yang tak percaya dengan ritual itu pun berusaha menenangkannya. Kemudian Gloria mengatakan bahwa ia teringat akan Joan, teman lesbongnya. Ketika mendengar nama tersebut, sontak Thomas menyuruh Gloria untuk menjauhinya karena sebenarnya ia tahu Joan adalah pemimpin sekte aneh itu. Dan karena Joan lah selama ini Gloria selalu mengalami mimpi buruk, Joan juga pernah menyiksa Thomas karena telah kabur dari ritual. Setelah penyiksaan tersebut, Joan langsung mencari Gloria. Mendengar semua perkataan Thomas, Gloria seolah tidak percaya karena yang ia tahu Joan begitu mencintainya. Nyatanya mah iblis berbalut cinta. Lalu Thomas mengatakan bahwa nama asli Joan adalah Gwendolyn. Dan ternyata Joan adalah adik kandungnya Thomas, sementara nama Joan sendiri adalah nama ibu mereka. Setelah mendengar semua penjelasan Thomas, akhirnya Gloria pun percaya dan tak menyangka orang yang selama ini mencintainya adalah biang masalah yang dialami Gloria selama 5 tahun terakhir. Lalu tiba-tiba sebuah tanda menunjukkan kedatangan sesuatu di sekitar kabin. Dirasa aneh, Thomas bergegas memeriksanya. Setelah Thomas pergi, Gloria melihat rantai yang mengikatnya tiba-tiba terlepas. Entah apa yang telah menyebabkan keanehan itu. Kemudian ia melihat keadaan kabin yang pernah menjadi tempat tinggal Joan. Saat Gloria melihat kumpulan foto, ia mendengar suara aneh. Rupanya kedatangan Abaddonlah yang membuat lonceng berbunyi dan telah melepaskan rantai yang mengikat calon istrinya itu. Gloria pun bergegas lari seedan-edannya dan untungnya ia berhasil menemukan Thomas yang berada di dalam hutan. Kemudian Gloria menceritakan apa yang baru ia lihat. Di saat itu pula perubahan yang dialami Gloria semakin bertambah. Lalu mereka pun segera kembali ke kabin. Sesampainya di sana, Thomas langsung memeriksa setiap ruangan, tapi ia tidak menemukan iblis yang Gloria katakan. Akan tetapi, Thomas merasa kaget ketika melihat Gloria kini semakin berubah, di mana hal yang sebelumnya tak ia percaya kini benar-benar terjadi. Sementara itu, Joan yang sudah menduga si penculik adalah Thomas kini sudah menemukan mobil adiknya itu. Kemudian, Joan melihat sebuah HP yang berada di mobil, lalu ia berusaha untuk menghubungi HP Gloria. Dirasa keberadaan Gloria sudah ditemukan, ia pun merasa tidak membutuhkan pria tersebut lagi. Lalu tiba-tiba, kemudian ketika ia melihat bulan, Joan tahu bahwa malam itu merupakan waktu dari kedatangan Abaddon. Joan pun bergegas menuju kabin untuk melakukan ritualnya lagi. Di sisi lain, Thomas bingung apakah ia harus membunuh Gloria sebelum benar-benar menjadi iblis. Tapi rupanya ia tidak cukup berani untuk melakukannya. Kemudian Gloria pun berkata, "Setelah aku menjadi iblis sempurna, aku akan mengambil jiwamu." Thomas yang mendengarnya pun langsung marah.
Rupanya setengah jiwa Gloria kini sudah menjadi iblis. Lalu tiba-tiba Thomas teringat masa lalunya ketika ia ditangkap Joan. Ia yang telah kabur dari ritual disiksa hingga mendapat luka bakar oleh saudarinya sendiri. Dalam keadaan setengah sadar, Thomas berusaha kabur dari kabin. Tapi tiba-tiba Welcome back. Joan sudah berada di sana. Singkat cerita, Joan dengan semua persiapannya akan melakukan ritual. Gloria pun tak menyangka bahwa orang yang selama ini mencintainya ternyata hanya memanfaatkannya saja. Sementara itu, Thomas yang baru tersadar melihat waktu pagi tinggal sebentar lagi. Ia pun mengira bahwa Joan sedang melakukan ritualnya. Kemudian Thomas berusaha untuk mengagalkannya. Karena pintu ruangan utama terkunci, ia memohon Joan untuk menghentikan ritual itu. Akan tetapi Joan yang sudah lama menanti momen itu tentu saja tidak akan berhenti begitu saja. Kemudian Thomas berusaha mencari jalan lain untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, ritual untuk perkawinan Abaddon sudah dimulai. Semua arwah dari para pengikut pun ikut membaca mantra yang dipimpin oleh Joan. Tapi tiba-tiba, untungnya Thomas berhasil menghentikan bacaan mantra adiknya itu. Gloria yang kini sudah berubah menjadi Abaddon menghentikan usaha Thomas. Tapi usaha Thomas tidak sampai di situ. Akhirnya, sosok Abaddon kembali muncul. Terlihat iblis itu pun tertarik dengan wujud Gloria yang telah berubah menjadi lawan jenisnya. Lalu tiba-tiba, ternyata ritual yang dilakukan Joan gagal karena sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Sementara itu Gloria yang sudah tak bergerak dibawa Thomas keluar kabin. Terlihat sayap iblisnya pun buntung karena baru setengah jadi. Betapa menyesalnya Thomas karena ia merasa telah gagal melindungi Gloria. Dan tanpa diduga, Gloria akhirnya tersadar. Thomas pun bahagia mengetahui hal itu. Lalu Gloria pun berkata, "Sudah kubilang, aku akan mengambil jiwamu." Dan film pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali, bukan? Gloria yang kabur setelah diselamatkan Thomas dari ritual 5 tahun lalu membuat sang ketua sekte yang bernama Joan mencarinya. Tapi rupanya dari ritual tersebut Gloria sudah dirubah untuk tumbuh sedikit demi sedikit menjadi sosok Abaddon wanita, guna dikawinkan dengan sosok Abaddon jantan sembahan dari Joan. Dan ketika Joan sudah menemukannya, ia bersandiwara sebagai pasangan lesbongnya untuk terus menjaga calon istri Abaddon yang sedang bertumbuh. Dan setelah tiba waktunya, Joan kembali melakukan ritual. Tapi usahanya berhasil digagalkan Thomas yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Tapi meskipun perkawinan iblisnya gagal, masalah lain malah muncul. Seperti yang kita tahu, di akhir cerita Gloria telah menjadi sosok iblis Abaddon wanita yang sempurna. Sementara Thomas yang masih olohok entah bagaimana nasibnya.